to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk Pisces ya. Di minggu kedua bulan Juli 2021, seperti biasa asmara percintaan kalian bisa cocok bisa enggak. Dan sekali lagi ini untuk general reading untuk semua orang, bisa pas bisa enggak dan kebolak-balik juga. Ya kan? Jadi buat kalian yang ingin berkonsultasi, ingin lebih tepat dan lebih pasti, tentunya bisa berkonsultasi, lihat di bawah judul. Di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram. Jadi buat kalian jangan lupa untuk konsultasi kalau ingin lebih pasti dan lebih tepat pembacaannya ya, karena ini untuk semua orang, jadi ada yang cocok ada yang enggak. Oke, buat si Pisces ya, di minggu kedua bulan Juli 2021 ada Two of Swords, Seven of Wands, ada Ace of Swords. Ini sepertinya kamu tidak mau melihat adanya seseorang, atau kamu ingin memblokir seseorang, atau kamu memblok komunikasi dengan seseorang, atau kamu sudah tidak mau lagi dengan seseorang. Banyak nih macam-macam ya. Jadi kamu menahan hati dan perasaan, kamu membentengi hati kamu supaya dia tidak masuk lagi kapanpun dia mau. Dan di sini ada masalah terhadap materi. Ya, ada yang memanfaatkan situasi, memanipulasi keadaan sampai di mana kamu habis banget. Nah, sekarang ketika kamu bisa melihat semuanya, ketika kamu sudah merasa bisa mengakhiri situasi, kamu pergi sejauh-jauhnya, kamu menghindar dari orang ini, tapi kayaknya dia bakal datang lagi gitu. Kamu takut dianya datang lagi, dianya mungkin kayak banyak sekali hal-hal manis yang dia lakukan sama kamu takutnya tergiur lagi, atau takutnya merasa luluh lagi sama orang ini. Karena sekarang ini aku lihat di minggu kedua sebenarnya udah agak enakan dengan finansial kamu lebih menikmati hari-hari. Contoh kayak sama teman-teman kamu punya me time, kamu bisa ngurus diri kamu sendiri. Selama ini mungkin kamu lupa untuk ngurus diri karena galau mulu atau sedih terus, kurangnya perhatian, asik mikirin dia doang gitu ya. Kamu cuman mikirin nih orang aja tanpa mikirin perasaan kamu, tanpa mikirin kebahagiaan kamu. Tapi setelah kamu bisa melewatinya, setelah kamu bisa mengakhiri hubungan dengan orang ini, kamu jadi tahu bagaimana cara menghargai misalnya kerja keras kamu. Selama ini kamu kerja keras banting tulang dapetin duit, itu susah. Tapi kamu enak aja memberikan sama orang yang hanya memanipulasi kamu. Contoh, ada seseorang kayak misalnya deketin kamu karena ada maunya aja, atau ada seseorang yang pacaran sama kamu hanya karena ingin bantuan dari kamu aja, atau ingin material kamu aja. Jadi di sini untuk kamu Pisces ya, yang merasa seperti ini, aku rasa kamu sudah mulai untuk tidak berbuat apa-apa lagi sama orang ini. Bahkan kamu sudah membuang muka, bahkan kamu juga sudah menutup akses atau apapun, sudah tidak ingin memberikan apapun sama orang yang sudah menyakiti kamu. Ya, di sini ada Six of Swords. Mau nggak mau, kamu harus bisa pergi dari orang ini. Sehingga ketika kamu pergi, dianya baru bingung. Di sini ada Seven of Cups. Mungkin banyak banget permintaan dia ya. Jadi kayak
Dia banyak banget keinginan, atau banyak banget kemauan, atau banyak banget cara bagaimana supaya kamu luluh memberikan apa yang dia butuhkan, memberikan apa yang dia mau, sampai kamu memberikan semua itu. Kalau lebih banyak aku rasa uang, ya, materi, bantuan kerja, atau mungkin dia dalam posisi kesusahan, kamu terus bantuin dia. Tapi kamu nggak dapat apa-apa dari itu, gitu. Bukannya orang ini mencintai kamu, yang ada dia memanfaatkan dengan cara berpikir lagi, berpikir terus. Gimana caranya supaya kamu memberi dan memberi untuk dia. Nah, tapi aku rasa di sini paling tidak kamu lambat laun akan merasa, pasti akan merasa nggak mungkin kamu berpikir begitu-gitu aja, atau nggak mungkin kamu berpikir kalau misalnya orang itu memang sayang sama kamu, orang itu memang punya niat yang tulus. Karena apa? Itu orang memanfaatkan kamu, gitu sebenarnya. Itu orang sebenarnya memanfaatkan keadaan supaya kamu percaya dengan kata-katanya, kamu percaya dengan keberadaan dia. Padahal sebenarnya itu hanya manipulasi supaya dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dia butuhkan. Jadi ini orang ingin keuntungan untuk pribadinya, bukan karena mencintai kamu. Jadi di sini ada death dan rebirth. Kalau kamu bisa mengakhiri situasi dengan orang ini dan benar-benar stop, mungkin kamu blokir, kamu tidak berkomunikasi sama sekali, kamu tidak ada lagi hubungan dengan orang ini, sudah tidak pernah ketemu, tidak pernah komunikasi, mungkin itu lebih baik dan membuat kamu lebih bahagia. Justru kamu lebih lega daripada kamu mengikat diri dengan orang ini. Kalau kamu merasa bilang gak bisa, lupain, gak bisa putus, gak bisa menjauh, itu berarti karena kamu yang gak mau. Bukan tidak bisa. Sekarang banyak aplikasi yang menyetop komunikasi, menyetop hubungan. Itu dengan cara blokir, udah. Ya, gampang banget sebenarnya. Kalau kita gak suka sama seseorang, kita memutus rantai dengan seseorang, kita blokir. Kita jangan mencari, jangan mau tahu. Terus yang terakhir, jangan mau peduli. Nah, itu dia. Tapi kalau kamu bilang masih mikirin, masih belum bisa, itu karena kamu yang gak mau, bukan karena gak bisa. Gitu. Tapi di sini ada Four of Pentacles, ya. Bagaimana cara kamu bisa menyimpan aset yang kamu punya, kamu menyimpan harta kamu menyimpan apa yang kamu punya. Apalagi misalnya yang suaminya tidak memberikan nafkah, hanya kamu yang bekerja keras, tapi kamu yang mengulurkan tangan, suami kamu enak-enakan. Alhasil dia berpikir, ya istri aku enak kok kerjanya, penghasilannya juga banyak kok, ya udah ngapain aku harus sibuk-sibuk terus. Ada suami yang kayak begitu. Nah, itu toksik banget ya. Ini di sini kayak cowok yang nggak berguna lah, dan nggak perlu dipikirin terlalu banyak. Intinya that's it. Udah keluar dari hubungan seperti ini, toksik. Oke. Kita lihat si Pisces. Karena menurut aku di sini kayak cuman just ya untuk kepentingan pribadi aja, bukan karena perasaannya ada sama kamu sih. Nah, dia bakal datang lagi kalau dia mau. Jadi artinya ya kamunya sendiri yang harus mengakhiri situasi. Ngapain kamu harus stres? Kamu punya uang, kamu bisa me time, kamu bisa mempercantik diri, dan kamu bisa mendapatkan yang lebih dari dia. Kalau kamu merawat diri dengan aset-aset yang kamu punya, ngapain harus menggalauin terus buat waktu yang merugikan waktu, buang-buang waktu. Mending kamu ada duit banyak, ke salon, mempercantik diri, udah cari yang lebih baik. Ngapain harus dipikirin orang yang seperti ini yang gak berguna menurutku. Bahkan dia aja membutuhkan kamu, dia datang karena membutuhkan gitu konteksnya. Karena dia tahu kamu bisa diandelin, bisa bantuin dia, bisa ngasih ini, ngasih itu, contoh.
Terus juga di sini ya ngapain kamu harus nungguin dia berubah? Three of Wands, ngapain kamu nungguin dia berubah? Karena tidak ada orang yang bisa merubah karakter seseorang. Kamu aja disuruh berubah aja susah gitu. Jadi jangan berpikir akan merubah orang tuh bisa. Nggak usah lah jadi obat dengan orang yang tidak mau sembuh. Ya, kalau memang lu pacaran sama setan, ya udah dia setan aja, mau dibacain ayat-ayat ya udah dia tetap setan gitu loh. Yang ada dia cuman menghilang, dibacain ayat dia menghilang, nanti dia muncul lagi. Tapi dia berubah jadi malaikat enggak, tetap aja setan gitu. Ya. Oke, jadi nggak usah lah pengen merubah dia, nanti dia berubah atau kamu nungguin dia berubah, percuma gitu. Ini toxic. Oke, segitu aja buat kamu. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.